Nah guys, di video kali ini saya mau coba buatin lagi nih tutorial gimana sih cara men-setting iPhone lock SIM atau iPhone SIM sticker ya. Biar bisa dipasangi kartu Indonesia atau kartu SIM card Indonesia ya guys ya. Nah, kenapa saya buat lagi video ini? Karena saya juga nggak tahu ya ini yang DM saya itu apakah nggak ngecek video saya yang lain atau memang pas di search itu dia nggak ketemu. Yang pasti ketika saya lihat DM kemarin, itu banyak sekali yang bertanya ataupun kebingungan tentang iPhone lock SIM ya. Ketika dimasuki kartu, iPhone-nya itu malah kekunci. Nah, jadi di sini saya coba jelasin sedikit ya guys ya. Apa sih iPhone lock SIM? iPhone lock SIM itu guys, iPhone yang sebenarnya dari negara asalnya ya, itu dijual dan iPhone-nya itu sudah dibundling dengan operator yang ada di sana. Jadi kita itu memang nggak bisa pakai kartu selain kartu bawaannya ya, atau nomor bawaan iPhone yang sudah dibundling tadi. Contoh, kalau di Indonesia kan dulu itu ada Nexian ya. Nexian itu kan biasa dibundling sama eh, XL, kadang Telkomsel, kadang Indosat. Jadi hanya bisa pakai kartu itu. Nah, kalau kalian misalkan mau pakai kartu lain selain bundlingan tadi ya, kita harus pakai AirSIM. Nah, atau sekarang lebih dikenal dengan nama SIM sticker ya. Nah, terus untuk iPhone lock SIM sendiri itu ada dua jenis, ada yang SIM sticker tanam dan ada juga yang SIM sticker fisik. Nah, untuk SIM sticker tanam itu sekarang rata-rata di iPhone 12 ke atas dan iPhone 11 series ke bawah dia pakai SIM fisik ya. Nih nanti saya akan tunjukin guys ke kalian. Dan sekarang saya akan langsung aja nih saya praktekkan. Pertama-tama kalian cek dulu carrier-nya. Nah, cek carrier itu kalian silahkan buka aja di Google ya. Buka di Google, terus nanti kalian coba saya tunjukin langsung nih gimana nih. Nah, kalian cek aja seperti ini. Kayak kalian ketik aja seperti ini, cek carrier iPhone. Nah, kalian bisa coba pakai yang SICKW. Usahakan dua ini ya, dua situs kalian pakai. Saya biasanya itu pakai SICKW dan image checker. Nah, kalau SICKW seperti ini, kita copy dulu ya emailnya seperti ini ya. Kalau mau bagusnya sih kalian catat dari sini, guys. Nah, nanti dicatat yang email satunya ya. Bagusnya sih dari sini. Tapi kalau misalkan kalian mau cepet ya ambil dari sini aja nih. Umum, kemudian mengenain, terus ambil di sini. Email satu ya nih, salin ya. Kemudian kita buka SDKW, kemudian kita pastikan sini. Nah, pastikan spasinya ini dihapus ya. Nah, seperti ini. Terus kita tunggu. Nah, biasanya kalau yang SDKW ini dia ada pembatasan pengecekan ya kalau untuk yang gratisan. Nah, kalau misalkan di sini nggak mau guys, kalian tinggal masuk ke sini nih, boleh ke Apple Carrier Free ya. Kita coba cek di sini carrier-nya apa. Nah, kita masukkan nih email satu ada di sini. Nah, kan ini agak susah ya. Coba kita ketik aja ya. Ini saya coba ketik 35016 016 883 kemudian 3533 556 ya. 335 loh, berarti kelebihan ya. Coba 35016 8833 533
566 ya. Nah, ini udah benar nih. Sekarang kita lanjut yang IMEI 2. Nah, saya sih biasa dikopikan aja. Pilih semua, salin, tempel. Itu tadi di 335 ya. 883 39 883 39 78357 78 78357 357 ya. Nah, kemudian untuk serialnya itu kita scroll ke atas. Nih, serialnya tinggal ditahan aja, disalin dan dipastekan ya. Tempel. Jembatan nih. Mana nih jembatan verifikasi. Kita tunggu dulu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini US Cricket Police ya, US Cricket ya. US Cricket. Ada juga yang Sprint atau T-Mobile atau garis miring ya. Sprint atau garis miring T-Mobile atau TNT garis miring DIS. Nah, itu kalau misalkan ada garis miringnya, berarti kalian bisa pilih antara salah satu, guys. Oke, ini kita dapat nih Cricket dan sekarang kita pasang kartunya. Ini saya matikan dulu ya WiFi-nya. Oke, di sini saya pakai kartu yang ada paket ya. Pastikan sinyalnya itu nggak keblokir ya, guys. Kalau keblokir ya percuma aja, guys. Nah, kalau misalkan mentok seperti ini, kalau biasa kan kadang dia langsung muncul pop-up-nya, tapi kalau misalkan dia nggak muncul, kalian tahan aja nih tombol power. Coba ya, ditahan tombol power, mau nggak nih? Mau nggak mau ya? Nah, ini dimatikan aja dulu ya. Kita matikan dulu. Oke, sudah kita hidupkan lagi. Harusnya itu dia tampilnya itu di ini ya, di selamat datang itu ya, guys ya. Ini posisi di iOS 26 nih untuk iPhone 11-nya. Kalau yang iPhone 12 ini di iOS 18 ya. Ini masih iOS 18 nih, guys. Diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone kalian. Coba kita ini saya baru ketemu yang kayak gini ya di iOS 26 nih. Biasa kalau di back itu dia masuk ke ini ya, ke apa ya, ke selamat datang ya biasanya. Ini nggak mau ditekan nih. Nah, kita coba konekkan ke WiFi dulu nih. Kita cobakan connect ke WiFi ya. Oh, ini nggak ada SIM. Seluler. Atur seluler, pilih WiFi. Kalau kalian nggak punya WiFi, kalian bisa di hotspot aja, guys. Atau kalian tes tukar kartu ya. Ini kita pasang. Apakah... Nah, harusnya sih di posisi ini ya. Coba di back. Nah, ini ternyata masih nggak mau ya, guys ya. Harusnya itu bisa ya, harusnya bisa, guys. Nih, kalau misalkan nggak mau, nah solusinya, oh ya wajar nggak bisa, guys. Saya lupa ya, sorry ya. Karena ini belum dipasang eSIM-nya. Aduh, sorry ya. Nih, dipasang dulu nih eSIM-nya nih. Sesuaikan posisinya ya. Kalian jangan salah, jangan kebalik, guys.
Ini posisinya di bawah. Ini kan ada seperti kena gunting gitu ya. Jadi dipaskan dengan dudukan SIM cardnya nih, seperti ini. Kalau sudah nanti dipasang seperti ini ya. Terus kita colok ke sini. Nah, ini karena sebelumnya sudah pernah saya setting, jadi dia nggak minta setting lagi ya. Tapi di sini saya coba reaktif ya. Saya coba setting dari awal nih biar kalian nggak bingung ya. Atau saya coba ganti kartu aja ya. Kalau sekarang tuh udah enak guys. Kalau dulu itu kalau setiap ganti kartu, lepas pasang kartu dia minta setting ya. Kalau sekarang sebagian itu nggak perlu setting lagi. Kalau sekarang ya. Coba di sini kita ini muncul ya. Ini saya errorkan aja guys. Ini coba for Intel batal nih, biasanya sih pasti ngunci nih guys. Nah, ngunci kan. Saya ganti kartu aja lah ya, biar enak. Saya coba kartu mana lagi nih ya, yang ada sinyal ya. Saya coba pasang dulu nih yang ini, apakah ada sinyal. Saya nggak bisa ngetes yang Telkomsel ya guys ya. Saya nggak tahu nih kemarin naruhnya di mana ya. Nah, ini sinyalnya masih ada. Kita pasang di sini. Ini kita pasang ya. Terus kita colok. Nah, dia kan muncul seperti ini ya. Nah, kalau misalkan nggak muncul gimana Bang? Oke, kita coba back. Batalkan. Ini saya coba caranya ya. Kita tunggu dulu. Nah, kalau misalkan nggak muncul, kalian tekan aja nih, coba tekan dan tahan power, kemudian nanti akan muncul panggilan darurat. Kalian klik itu, nanti kalian klik seperti ini ya. Kalau masuk panggilan darurat kan nanti munculnya seperti ini nih. Nah, kalian tekan bintang panggil. Kalau masih nggak mau muncul, bukan bintang ya, tapi pagar ya. Panggil, kalau masih nggak mau muncul, hapus, tekan bintang, kemudian panggil. Kalau masih nggak mau muncul juga, pagar bintang atau bintang pagar ya. Tuh, kalau masih nggak mau muncul juga ya udah kalian ganti kartu aja guys untuk pemancingnya ya. Nah, kita anggap ini sudah muncul nih menu pop-up-nya. Yang perlu kalian perhatikan, kalian pastikan dulu nih seri iPhone kalian, seri iPhone berapa. Kalau misalkan iPhone 11 series ke bawah ya, termasuk itu 11 PM, itu kalian pakai aja nih yang for Intel XR 11 PM ya, seperti ini. Nah, kemudian carrier-nya apa? Nah, di sini kalian tinggal pilih aja nih sesuai carrier-nya nih. Kalau misalkan T-Mobile, kalian pilih aja nih yang T-Mobile LTE ya. Ini tergantung SIM-nya ya, beda-beda ya. Kalau kadang ada US T-Mobile gitu. Ada yang T-Mobile seperti ini kosong. Kalau T-Mobile kayak gini ini biasa T-Mobile LTE ya. Kalau Verizon ini, kemudian ini XF, Spectrum, Cellular ini pilihnya di sini, kemudian Sprint atau Dish. Nah, ini yang sering banyak nanya ini Dish Boost ya. Dish Boost itu pilih yang ini. Kalau misalkan di RSIM-nya itu menunya nggak ada Dish Boost, ya kalian pilih aja Sprint guys. Itu sama aja tuh biasanya. Tapi kalau nggak mau ya kalian ganti RSIM-nya. Tuh, track phone di sini. Nah, kalau misalkan nggak ada juga kalian tinggal di next aja nih, cari aja nih di sini. Nah, kalau misalkan sudah ketemu, cuma rata-rata ya ini ya, ATT, T-Mobile, kemudian XF ini Infinity nih ya, Xfinity nih salah nih, Infinity atau apalah saya lupa ini singkatannya nih disingkat FF,
kemudian Spectrum seluler, terus ada juga yang Verizon, terus Vodafone itu singkatannya apa ya, lupa saya guys. Kalau nggak ada itu kalian cari singkatannya ya, VDN ya kalau salah, Vodafone VFN atau VDF ya kalau lupa saya guys. Kalau memang nggak mau ya kalian tinggal ganti aja nih eSIM-nya. Cari, tanyakan apakah support atau enggak carrier yang kalian punya ya. Nah di sini kan saya punya Cricket. Nih langsung aja seperti ini. Kemudian klik terima. Kita tunggu aja guys. Nah ini sudah selesai ya. Dan iPhone kita itu nggak kekunci lagi. Tuh seperti ini. Tinggal biar kalian bisa connect ke internet. Itu kalian nih, contohin kalian nih. Oh ini sinyalnya hilang ya. Kartunya nih kayaknya nih guys. Nah ini muncul lagi. Nah kalau sudah kayak gini guys, ini biasa muncul ya. Kalian tunggu aja. Nah ini kan LTE-nya nggak muncul nih, atau 4G-nya nggak muncul. Pasti internetnya juga nggak akan berfungsi guys. Nih saya coba tunjukin kalian nih. Nggak mau kan? Nah kalian jangan lupa nih, roaming datanya dihidupin gitu. Tuh, biasanya muncul LTE atau muncul 4G ya. Sama aja itu, nggak ada masalahnya, nggak ada bedanya ya. Nanti baru bisa connect ke internet. Nah, ini yang untuk eSIM fisik ya. Untuk cara settingnya ya. Nah, untuk eSIM tanam gimana Bang? Sama aja guys, nggak ada bedanya ya. Ini saya contohin. Nah, cuman kalau yang eSIM tanam sekarang itu lebih enak guys. Biasanya ya, sebagian itu ada yang tidak perlu disetting lagi. Jadi tinggal colok aja guys. Seperti ini ya. Nah, tinggal colok, nanti kalian masuk ke sini. Kalau misalkan dia nggak kekunci, kalian cek dulu nih di bagian seluler, apakah kartu kalian terbaca atau enggak. Kalau misalkan kebaca ya, misalkan XL atau ada nomornya seperti ini, berarti eSIM-nya itu berfungsi. Tinggal nunggu aja nih jaringannya ada apa enggak gitu. Kalau misalkan nggak ada, kalian masih belum muncul juga ya, tapi pastikan ini email kalian nggak keblokir. Kalian ini aja guys, matikan, kemudian hidupkan lagi. Tunggu sampai dia muncul. Nah, ini yang Telkomsel ini nggak ada ini lagi ya sinyalnya ya. Saya coba pakai XL aja ya. Nah, terus gimana Bang kalau misalkan pop-up-nya itu muncul Bang? Ya, tinggal setting aja guys seperti yang tadi. Cuman pilihannya aja yang berbeda ya. Sebentar saya tunjukin ke kalian nih. Kalau ini sih kayaknya nggak perlu disetting ya. Ini tinggal colok aja. Saya udah nyobain beberapa kali. Mau dimatikan, mau di restart itu tetap muncul ya sinyalnya nih. Nah, kita tinggal tunggu sinyalnya aja nih. Nah, kalau misalkan masih belum muncul, kalian tinggal hidup matikan aja nih ininya, mode pesawatnya ya, sampai dia muncul. Pastikan kalau sinyalnya itu memang tidak keblokir ya guys. Nih roaming datanya dihidupin ya. Udah, gitu aja. Nah, kalau untuk iPhone, nih sebentar nih, untuk iPhone 12 ke atas, itu kalian jangan pilih yang seperti tadi ya. Kalian pilih itu di, sebentar nih saya coba kunci dulu ya. Bentar. Nah, ini kan muncul, sudah kekunci. Coba saya lepas dulu nih. Nah, kalau ngehang seperti ini ya kalian nggak usah panik guys, tinggal dimatikan aja guys nih seperti ini ya. Matikan, terus nanti dihidupkan lagi. Jadi ada beberapa kondisi pada saat kita men-setting itu harus butuh connect ke WiFi, ada juga yang nggak perlu connect ke WiFi ya. Jadi kalian tinggal kondisikan aja tuh antara dua pilihan itu ya. Nah, kalau misalkan kalian posisi iOS-nya masih iOS 26 yang pertama kali keluar, itu kalian update aja lagi guys ke iOS terbaru yang 26 sekarang.
Itu harusnya sih bisa ya, karena ini saya sudah pakai, ini bisa guys. AirSIM-nya berfungsi ya. Kalau yang iOS 26 yang pertama keluar itu kebanyakan memang nggak bisa. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini udah masuk ke menu. Kita coba ganti ini dulu ya, biar muncul pop-up-nya. Kalau di iOS 18 itu harusnya bisa ya, dimunculkan pop-up-nya. Kalau di iOS 16 nih, nggak bisa guys. Nah, seperti ini perlu kalian perhatikan. Kalau misalkan iPhone kalian itu 11 ke bawah, kalian pilih for Intel XR sampai 11 PM ya. Nah, kedua, kalau misalkan iPhone kalian itu 12 series ke atas, kalian bisa pilih yang ini, for Qualcomm 7 sampai 16. Kalau misalkan dia balik ngunci lagi, atau sinyalnya hilang timbul, kalian pilih yang auto TMSI mode. Jadi kalian pilih ini dulu ya, yang untuk 12 series ke atas ya. Pilih ini dulu, for Qualcomm. Terus pilih, kalau misalkan gagal atau memang nggak mau, kalian pilih yang auto TMSI mode ya. Jadi dua opsi itu guys, kalau untuk yang 12 series ke atas. Nah, oke, mungkin sekian dulu nih video dari saya. Semoga bermanfaat ya guys ya.